Baik, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang transformasi Fourier atau Fourier transform. Baik, Fourier transform adalah salah satu teknik yang berfungsi untuk merubah citra dari domain spasial ke domain frekuensi. Ini adalah contoh citra kepada domain spasial atau citra asli, kemudian setelah kita transformasi dengan transformasi Fourier akan berbentuk seperti ini. Lalu kenapa kita harus merubah suatu citra ke domain frekuensi? Ada satu kasus misalkan terdapat noise pada sebuah citra yang tidak mempunyai ciri khas atau sulit diamati ataupun sulit untuk difilter di domain spasial, maka kita perlu melakukan transformasi Fourier, kemudian melakukan filtering, di mana hal tersebut jauh lebih mudah. Hasil dari filtering tersebut pada domain frekuensi akan kita lakukan transformasi Fourier balik atau inverse Fourier transform untuk kembali ke citra pada domain spasial. Nah, langkah ini jauh lebih mudah dilakukan pada beberapa kasus tertentu. Pada sebuah citra di mana ditampilkan, direpresentasikan secara diskrit, kita juga perlu menggunakan Fourier transform yang bersifat diskrit atau discrete Fourier transform. Ya, ini adalah formula dari discrete Fourier transform. Kemudian untuk melakukan discrete Fourier transform balik atau inverse DFT, kita juga memiliki rumus tersendiri. Yang perlu kita perhatikan adalah di mana nilai I di sini berupa akar dari negatif 1, yaitu sebuah bilangan imajiner. Kita tahu bahwa bilangan negatif tidak memiliki akar. Transformasi Fourier akan menghasilkan dua buah bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Untuk bilangan imajiner kita akan tuliskan dalam notasi I, misalkan 2I, negatif 2I, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh untuk menerapkan transformasi Fourier. Kita ambil contoh, terdapat 4 buah sinyal, di mana sinyal ke-0 atau sinyal indeks ke-0 atau sinyal pertama bernilai 2, sinyal berikutnya bernilai 4, 4, dan 2. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa N dari sinyal ataupun kita anggap sebuah citra satu dimensi adalah 4. Sehingga kita dapat tuliskan sigma X sama dengan 0 sampai 4 min 1, di mana 4 adalah N. Kemudian fungsi X yang dimaksud di sini adalah nilai sinyal asli. Kemudian kita kalikan E, bilangan natural, pangkat min I kali 2. Pi di sini mewakili nilai radian 180 derajat, dikalikan U, kalikan X dibagi 4. Kita langsung ke contoh. Untuk iterasi pertama, di mana nilai U adalah 0, maka otomatis bilangan natural akan dipangkatkan dengan 0. Sehingga kita bisa langsung hilangkan, karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1, maka kita bisa langsung lakukan sigma terhadap nilai sinyal asli atau nilai sinyal sebelumnya, yaitu 2, 4, 4, 2. Sinyal ke 0, 1, 2, dan 3. Kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai 12. Pada iterasi berikutnya, di mana nilai U adalah 1, maka kita lakukan hal yang sama ketika sinyal 0 atau sinyal pertama kita kalikan dengan E pangkat 0. Sinyal pertama kita masih ingat nilainya adalah 2, kita kalikan 1. Kemudian sinyal yang kedua atau sinyal indeks ke-1 adalah 4. Kita kalikan dengan E pangkat min I kali Pi per 2. Kita ingat bahwa jika ada bentuk min E pangkat min IX, kita bisa rubah ke cos X min I kali sin X. Di mana X di sini adalah radian per 2, sehingga besarannya adalah 180 derajat per 2. Kita dapat cos 90 dikurangi I kali sin 90. Untuk cos 90 kita dapat nilai 0 karena sudut istimewa, tentunya kita masih ingat. Kemudian sin 90 adalah 1. Sehingga kita dapatkan 4 kali min I kali 1. Kita dapatkan min 4I. Inilah yang dimaksud dengan bilangan imajiner. Di sini adalah bilangan real. Begitu pula ketika sinyal indeks kedua atau sinyal ketiga, kita kalikan dengan E pangkat I min I kali 2 I per 2.
Di sini nilai 360 derajat, kita bagi 2, 180 derajat. Seperti yang kita ingat bahwa cos 180 derajat adalah min 1. Sedangkan sin 180 derajat adalah 0. Kita bisa hilangkan, sehingga kita dapat 4 kali 1. Di mana 1 adalah cos pi, atau cos 180 derajat. Kita dapat bilangan negatif 4. Kita lakukan hal yang sama untuk sinyal terakhir, sinyal indeks ketiga, atau sinyal keempat. Oke, selanjutnya kita bisa operasikan bilangan real dan real, imajiner dan imajiner, sehingga kita dapat 2 min 4 min 2 hasilnya, kemudian min 4i plus 2i, maaf di sini ada salah penulisan notasi, hasilnya adalah minus 2i. Begitu pula untuk nilai U2 dan nilai U sama dengan 3. Hasil dari operasi discrete Fourier transform adalah berupa dua buah bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Kita ingat ketika nilai U 0 hanya menghasilkan sebuah bilangan real, sehingga bilangan imajinernya 0. Dan seterusnya hingga sinyal ke-4. Kita bisa langsung praktekkan ke MATLAB. Kita ambil contoh, anggap aja sebuah variabel A mempunyai nilai 2, 4, 4, 2. Kita anggap ini sebuah citra satu dimensi atau sebuah sinyal. Kemudian kita bisa lakukan Fourier transform. MATLAB menyediakan sebuah fungsi untuk menghitung discrete Fourier transform secara cepat. Atau perhitungan yang lebih dikenal dengan fast Fourier transform, kita bisa langsung panggil fungsi FFT, di mana di sini mewakili fast Fourier transform, proses yang sama dengan Fourier transform, tapi secara perhitungan dia jauh lebih efisien. Algoritma yang sama dengan Fourier transform dengan perhitungan yang lebih efisien. Kita lakukan FFT terhadap nilai A. Lalu kita simpan ke variabel misal X. Kita perhatikan hasilnya untuk nilai X. Untuk nilai pertama adalah 12. Sama dengan hasil perhitungan kita. Untuk nilai kedua adalah min 2 min 2i. Min 2 min 2i. Hasilnya sama, kemudian nilai berikutnya 0, juga sama, kemudian nilai berikutnya adalah 2 plus 2i. Ya, hasilnya pun sama, min 2 plus 2i. Baik, selanjutnya kita perlu mengetahui besaran amplitude atau magnitude dan juga sudut fase atau phase dari sinyal hasil transformasi. Kita perhatikan contoh di sini, pada saat sinyal terakhir nilai bilangan real adalah negatif 2, kemudian nilai pada bilangan imajiner adalah 2. Kita bisa hitung besaran amplitude adalah negatif 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2, kemudian kita akar. Sehingga kita dapat 2 akar 2. Ini adalah besaran dari amplitude atau magnitude dari sinyal terakhir. Kemudian kita hitung sudut fase dari sinyal terakhir adalah sebesar, kita lihat di sini 135 derajat. Di mana tan 135 derajat adalah negatif 1. Kita bisa dapat dari negatif 2 dibagi 2. Nilai amplitude akan sangat penting pada hasil transformasi Fourier untuk mengetahui ciri sebuah citra. Begitu pula pada hasil perhitungan sudut fase atau phase. Berikutnya kita ambil contoh ke discrete Fourier transform atau DFT dua dimensi. Pada kasus citra, DFT dua dimensi sering disebut dengan DFT saja karena sudah berorientasi pada citra dua dimensi. Kita perhatikan secara formula sama, hanya saja dia dilakukan secara baris dan juga kolom. Berbeda dengan DFT satu dimensi. Dia hanya melakukan secara satu dimensi. Di sini terdapat dua dimensi, baris dan juga kolom yang mewakili sebuah citra.
Kita lihat di sini adalah sebuah citra asli, kemudian terdapat sudut fase tergambar seperti ini, lalu sebuah magnitude yang sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menghitungnya. Lalu bagaimana cara membaca ciri dari kedua nilai ini? Kita perhatikan, kita bisa membagi citra hasil transformasi menjadi 4 bagian. Jika kita perhatikan pada seperempat bagian paling atas, maka bagian dari kiri atas adalah frekuensi rendah. Semakin diagonal ke kanan bawah, menggambarkan frekuensi tinggi. Kita bisa sebut bahwa citra ini memiliki frekuensi rendah, karena nilai pada frekuensi rendah jauh lebih cerah daripada nilai di frekuensi tinggi, sesuai dengan ciri citra asli. Nah, untuk memudahkan cara membaca frekuensi tinggi rendah pada amplitude dan juga sudut fase, maka kita perlu lakukan perubahan koordinat dari hasil transformasi Fourier. Kita letakkan frekuensi tinggi yang berada di sudut citra ke pusat citra dengan cara mengalihkan dengan formula tersebut. Nah, formula ini sehingga kita dapat citra yang sudah kita balik. Yang sebelumnya berada di posisi kiri atas, kita balik ke kanan bawah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita dapat membaca sebuah citra hasil transformasi Fourier yang lebih baik, di mana frekuensi rendah berada di pusat citra, kemudian frekuensi tinggi berada di tepi citra. Kita bisa langsung terapkan ke MATLAB. Kita ambil sebuah citra, misalkan kita berikan sebuah variabel A untuk membaca citra code. Kemudian kita bisa tampilkan citra A seperti ini, lalu kita lakukan transformasi Fourier. Kita rubah citra ke citra X, di mana ini adalah hasil transformasi Fourier dari citra A. Karena citra adalah dua dimensi, maka kita menggunakan fungsi hampir sama dengan FFT, kita tambahkan 2 yang mewakili bahwa fungsi ini berjalan untuk sebuah objek 3 dimensi atau sebuah citra. Kita tambahkan nilai A, kita akan mengubah citra A dengan Fourier transform 2 dimensi ke variabel X. Berikutnya, untuk menampilkan magnitude, kita bisa lakukan dengan menampilkan citra yang dikalikan dengan sebuah nilai log sekian. Kita ambil contoh, misalkan kita berikan variabel mag untuk magnitude adalah log dari 1 plus nilai absolut dari citra X atau citra hasil transformasi Fourier. Kenapa kita perlu tambahkan 1? Supaya tidak terjadi nilai 0, sehingga operasi log ini bisa berjalan dengan baik. Lalu kita bisa tampilkan magnitude dari citra X dengan skala nilai tertinggi dan nilai terendah dari magnitude. Kita bisa tampilkan fungsi seperti ini untuk menampilkan citra dengan rentang nilai terendah dan tertinggi pada nilai mag. Seperti yang kita lihat, pada saat kita tampilkan nilai magnitude, frekuensi rendah berada di bagian tepi citra. Lalu bagaimana untuk merubahnya berada di tengah sebuah citra? MATLAB kembali menyediakan fungsi untuk membalik atau merubah tampilan dari frekuensi rendah dari tepi citra ke tengah citra dengan cara melakukan atau memanggil fungsi FFT
shift. Kita bisa lihat citra put sudah kita lakukan transformasi Fourier dan kita sudah meletakkan frekuensi rendah ke tengah citra. Lalu bagaimana dengan sudut fase? Untuk sudut fase cukup mudah, kita cukup menampilkan sudut dari hasil transformasi Fourier. Misalkan kita berikan variabel PHA untuk mewakili phase atau sudut fase, yaitu sudut dari X. Lalu kita tampilkan sudut fase dari citra X. Kembali lagi kita tampilkan dengan rentang nilai terendah dan tertinggi. Kita bisa lihat sudut fase dari citra put yang sudah kita transformasi. Baik, sekian. Kita lanjutkan pada video berikutnya untuk melakukan analisis bagaimana membaca ciri dari transformasi Fourier. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.